you know the most likely explanation for all of this. Dirilis tahun 2015, naskah film ini ditulis oleh Lucinda Coxon berdasarkan novel fiksi The Danish Girl karya David Ebershoff dan kisah nyata sepasang suami istri yang sama-sama pelukis dari Denmark, Einar Wegner dan Gerda Wegner, yang ternyata adalah pelaku trans pertama kali di dunia. Berlatar belakang tahun 1926 di Copenhagen, film ini menceritakan tentang seorang pelukis pemandangan yang bernama Einar Wegner. Einar juga merupakan seorang suami dari hubungan suami istri yang harmonis bernama Gerda. Gerda juga merupakan pelukis yang objeknya adalah manusia. Namun sayangnya hasil lukisan Gerda tidak diterima oleh pemilik galeri pameran lukisan. Si pemilik galeri tersebut tidak menerima lukisan Gerda karena belum menemukan objek model yang menarik. Singkat cerita, suatu hari Gerda harus menyelesaikan sebuah lukisan. Namun modelnya tidak kunjung datang. Gerda pun punya ide yang cukup unik. Dia menyuruh suaminya menjadi model wanita agar bisa menyelesaikan lukisannya tersebut. Ide yang cukup konyol sih sebenarnya. Tapi tanpa basa-basi, Einar pun langsung mengiyakan permintaan sang istri. Einar pun tampak memakai stocking dan memegang gaun. Tak lama kemudian, teman model Gerda yang bernama Ulla datang dan saat melihat Einar sedang menjadi model untuk lukisan Gerda, Ulla pun memanggil Einar dengan sebutan nama Lily, tentunya dengan maksud hanya bergurau. Hari pun berganti malam. Seperti layaknya suami istri, Einar dan Gerda ingin melakukan mantap-mantap. Saat mereka akan melakukan adegan berbahaya tersebut, Gerda terlihat sangat kemencuk, mengenakan baju tidur satin dan membuat 31 Einar tegak menantang. Pada keesokan harinya, Einar dan Gerda ingin mengulangi adegan tersebut. Namun yang berbeda kali ini, ternyata Einar sedang mengenakan baju tidur satin milik Gerda. Gimana menurut kalian? Terlihat cute atau malah, ya sudahlah. Ringkas cerita, suatu hari Gerda ingin mengajak Einar untuk pergi ke pesta seniman. Tetapi karena Einar adalah seorang yang pemalu, sehingga Einar menolaknya. Lalu Gerda memiliki ide untuk menjadikan Einar sebagai Lily. Masih ingat kan dengan Lily? Gerda pun mulai mengajarkan Einar berjalan seperti wanita, mendandani Einar, memakaikan wig hingga memilih sepatu dan gaun. Akhirnya Gerda dan Lily berangkat ke pesta. Di pesta tersebut, penampilan Lily yang sangat cantik berhasil memikat banyak lelaki hidung pilek, salah satunya Henrik. Ia mencoba mengajak Lily ke ruangan lain dan mencoba untuk mencium. Gerda yang melihat adegan tersebut langsung mengajak Lily pulang. Keesokan harinya, Gerda marah karena Einar bergulat bibir dengan Henrik. Tapi Einar mengatakan bahwa yang mengontrol dirinya adalah Lily, bukan Einar. Gerda pun menangis dan meminta Einar untuk menyudahi perannya sebagai Lily. Tapi keesokan harinya, Einar pun malah pergi ke sebuah tempat ruang ganti pertunjukan balet. Di depan cermin, Einar membuka semua bajunya, dan Einar menyelipkan 31-nya ke belakang, agar tidak terlihat menonjol. Pas sampai di rumah, ternyata Gerda sedang melukis Lily sebagai modelnya. Dan ketika dibawa ke galeri, lukisan tersebut berhasil diterima oleh pemilik galeri lukisan. Di sisi lain, ternyata diam-diam Einar masih berhubungan dengan Henrik, bahkan sampai main ke rumahnya. Henrik pun terlihat sangat agresif. Namun saat bergulat bibir, Henrik keceplosan memanggil Lily dengan nama Einar, yang tentu saja hal itu membuat Lily syok sehingga langsung pergi dengan keadaan sedih. Setibanya di rumah, Lily menangis dan mengaku bahwa ia masih berhubungan dengan Henrik. Setelah berganti baju, Einar mengaku bahwa selain berciuman dengan Henrik, Einar juga pernah bergulat bibir dengan teman masa kecilnya bernama Hans. Tiba-tiba Einar jatuh dan kesakitan. Gerda pun membawa Einar ke rumah sakit dan dokter mengatakan
bahwa masalah Einar adalah karena ketidakseimbangan hormon. Akhirnya dilakukanlah terapi dengan metode radiasi. Namun usai terapi, ternyata sisi Lily dalam diri Einar masih belum hilang. Sementara itu Gerda dipanggil oleh pemilik galeri dan memberitahunya bahwa lukisan Gerda dengan Lily sebagai modelnya laku dan galeri lukisan Prancis mengundang Gerda untuk datang. Akhirnya Einar dan Gerda pun pergi ke Prancis. Di Paris, Gerda masih bekerja sebagai pelukis dan Einar juga mengaku tidak bisa melukis lagi dengan keadaannya yang seperti saat ini. Einar pun diam-diam pergi ke tempat wanita penghibur. Tetapi di sana, bukannya Einar menikmati si wanita penghibur, ia malah sibuk menirukan gerakan wanita. Dan ternyata memang tujuan Einar adalah untuk menirukan gerakan wanita supaya bisa menjadi wanita seutuhnya. Dengan keadaan Einar yang semakin kehilangan arah, Gerda pun menemui Hans, bermaksud minta tolong untuk mengajak Einar bicara. Gerda pun mengajak Hans untuk pulang dan menemui Einar. Akan tetapi Gerda dikejutkan dengan Einar yang berdandan seperti Lily. Terpaksa Gerda pun mengatakan bahwa Lily adalah sepupu Einar. Dan Hans pun dipaksa pulang oleh Gerda. Esoknya Gerda menggelar pameran perdananya. Dan Einar tampak tidak hadir di pesta tersebut. Sepulangnya, Gerda memohon kepada Lily dan mengatakan bahwa ia butuh sosok suami yang dulu sebagai Einar, bukan Lily. Tetapi Lily pun tidak bisa memenuhinya. Sedih karena hal tersebut, Gerda pun menangis di luar dan lalu bertemu Hans, hingga mereka bergulat bibir. Gerda yang kebingungan langsung pergi. Karena kasihan melihat Gerda, Einar pun berusaha untuk melawan sisi Lily dan kembali berpenampilan sebagai Einar. Tapi sialnya saat di taman, Einar dihajar oleh dua orang pria karena penampilannya yang gemulai. Einar pun datang menemui Hans, dan Hans mengatakan bahwa dia kenal sosok seseorang yang dapat membantu Einar. Keesokan harinya, Gerda dan Einar menemui Dr. Warner Cross. Dr. Warner Cross mengatakan bahwa ia pernah menangani kasus serupa seperti yang dialami Einar, yaitu seorang pria yang merasa bahwa ia adalah wanita. Dr. Warner Cross memberikan solusi dengan cara operasi kelamin. Operasi tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama operasi pengangkatan 3/1-nya dulu, yang kemudian operasi kedua yaitu pembentukan gijing miringnya. Namun Dr. Warner Cross mengatakan operasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki resiko yang sangat besar. Tapi akhirnya Einar pun menyetujuinya dan pergi ke rumah sakit Dr. Warner Cross yang ada di kota lain. Dan operasi tahap pertama berjalan lancar. Gerda pun mengajak Lily pulang kembali ke tempat asalnya. Dan di tempat tinggalnya ia bekerja sebagai SPG di toko parfum. Lily pun tetap tidur bersama Gerda, namun dipisahkan oleh tirai. Keesokan harinya saat Gerda berbelanja, Gerda pun bertemu dengan Lily yang sedang jalan dengan Henrik. Dan Lily pun mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun dengan Henrik. Setelah itu, Lily pun ingin melanjutkan operasi keduanya dan meminta Gerda untuk menemaninya. Namun sayang, Gerda menolak karena Lily belum cukup sehat untuk melakukan operasi kedua. Namun Lily tetap bersikeras untuk melakukannya dan berangkat sendirian. Namun ternyata Gerda datang untuk menemani Lily. Setelah itu Hans datang untuk memberikan dukungan kepada mereka berdua. Keesokan harinya Gerda dan Hans datang ke rumah sakit dan Dr. Warner Cross menjelaskan bahwa Lily mengalami pendarahan dan komplikasi karena efek samping operasi. Gerda bergegas masuk ke ruangan Lily. Gerda pun menjaga dan merawat Lily semalaman. Esok harinya, Lily mulai terbangun dengan wajah pucat dan mengajak Gerda dan Hans untuk pergi ke taman. Lily bilang Gerda tak perlu lagi mengkhawatirkan keadaannya.
Ia juga bercerita bahwa ia bermimpi dirinya masih bayi dan digendong ibunya dan memanggil dirinya dengan nama Lily. Akhirnya Lily pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sad ending rupanya. Terakhir, apa pendapat kalian tentang keputusan yang diambil oleh Einar? Atau bahkan film ini sangat relate banget sama kehidupan kalian? Monggo tuliskan di kolom komentar.